Salam jajwa, nanti Bapak Tudara Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Selamat petang pemirsa, udah sampai kami di rumah pemirsa. Tadi sampai di rumah itu udah pukul 4 pemirsa. Sampai saya di rumah, tadi saya bungkus ayam penyet kepada anak saya suap di orang makan. Tadi jiran saya pun udah bagi dia 2 kali makan pemirsa. Daripada nanti kalian tanya pula kan, saya tadi sudah bagi dia oleh-oleh, lepas itu saya bagi duit ya. Jangan kalian bilang pula nanti, sebenarnya kalau saya tanggapi semua kolom komentar itu akan penat pemirsa. Tapi kan kadang-kadang tuh nggak semua juga boleh kita ini ya pemirsa. Kemarin pun saya tunjukkan kepada emak saya buat seperti itu pemirsa. Karena ada juga yang berkomentar seperti ini. Emak kami itu tolong ini itu tapi kamu kedekut. Sebab hari itu saya buat video yang saya beli untuk emak saya baju hanya harga Rp45 atau Rp55 hari itu gitu. Jadi ada orang komen seperti itu. Jadi ya udah saya tunjuk. Sebenarnya bukan itu, selalunya saya buat seperti itu, cuman pemirsa tahu kan kalian kalau kita layan selalu orang yang mempertanyakan, tak habis-habis video ini pemirsa. Oke, ini video last saya buat. Sebenarnya pemirsa, kalau katakan membuat konten dengan menanggapi komentar daripada haters, saya rasa itu nggak fair lah. Kenapa sih? Ini macam kita ini udah kayak kehabisan ide. Sementara saya ada 4 video yang saya sudah ada, saya belum edit lagi pemirsa. Tapi saya pending video itu, saya buat dulu video ini. Ya kalau setiap komentar haters kita jadikan jadi konten, kita jadikan macam kita ini udah kering ide kan. Sebab kalau komentar haters nih selalu kita tanggapi dengan video, takkan habis-habis. Cuman tadi sampai saya rumah, setelah saya suap anak saya masak bubur madawan, dia udah makan, udah mandi pun. Saya baca komentar, ada salah satu subscriber saya katanya kayak gini, Kak Sri, suruh Ane Magen explain, apa itu Surinai? Katanya begitu. Surinai itu adalah anjing kura. Ya, anjing kura. Saya pun tidak tahu di mana letak kesalahannya ketika anjing yang berkurap kita panggil anjing kura. Saya pun tidak tahu di mana kesalahannya ya. Karena di rumah saya, emak saya ada belas satu anjing. Namanya Wojowski kami buat. Kenapa saya buat Wojowski? Itu yang buat namanya itu saya suka sekali kartun Wojowski. Kalau kalian tengok itu kartunnya itu, dia matanya satu, itu kartunnya dia selalu menakuti anak-anak. Wow, kalau anak-anak itu takut dia orang akan dapat power gitu. Nah, jadi nama dia Wojowski, jadi saya buat nama anjing itu Wojowski. Anjing itu sudah ada sebelum saya pregnant Mahalasmi. Jadi udah bayangkan kan seberapa tua dia sekarang. Jadi badannya semua udah kurap. Jadi kita pun memanggil Wojowski itu namanya Worak, Wojowski kurak gitu saya panggil namanya. Semua kita panggil itulah. Kurak kita panggil juga kayak gitu. Tapi kita bagi makan juga, kita urus juga gitu pemirsa. Terus sebenarnya saya belum lihat video yang saya petik sayur karena ketika suami saya bersihkan ikan, terus saya panggil anjing itu, "Hey Surinai." Kadang-kadang kalian tahu tak pemirsa. Terus ada orang bilang begini, itu pasti lah sudah blacklist ini itu semua itu karena karma lah. Murka lah, apalah gitu kan pemirsa. Coba kalian pikirkan pemirsa. Surinai anjing yang berkurap, saya panggil Surinai saja saya sudah dapat karma dari Tuhan. Macam mana pula orang yang panggil saya penipu lah, cakap besar lah, bohong lah, kedekut ini itu, sementara kalian tidak tahu itu benarkah tidak. Coba, benda yang betul kita cakap aja bisa kena karma, apalagi benda yang tak betul kita cakap, macam mana karmanya? Betul tak pemirsa? Makanya saya kalau orang panggil saya ini, mungkin di orang Malaysia nih, Batak itu adalah sesuatu yang mempunyai arti negatif, tidak baik. Batak jakun gitu orang bilang. Saya tidak tahu artinya apa Batak di kalangan orang Malaysia dan saya tidak mau tahu. Saya orangnya seperti itu pemirsa, sesuatu yang orang kata itu tidak baik dan saya tidak akan mau tahu. Memang saya adalah suku Batak, walaupun orang kata Karo bukan Batak, Batak bukan Karo, I don't care. Saya Batak. Walau orang cakap kamu kan Batak ini itu, yes saya Batak gitu. Dan saya tidak, walaupun orang kata saya ini Batak jakun ini itu, walaupun saya tidak tahu artinya Batak, saya iya. Sesuatu yang benar adanya, walaupun itu memiliki makna yang negatif, kita tak boleh mengelakkannya. For example lah, ini contoh tahu. Kamu dulunya bekas pencuri, and then bila kamu bertobat, orang still panggil kamu, dia dulu kan pencuri. Memang kamu sakit hati, tapi kamu tidak boleh bilang itu salah karena memang betul adanya sesuatu yang tidak baik itu tidak boleh kita kubur dalam-dalam. Itu juga kita harus akuinya gitu. Makanya kalau di sini orang bilang Batak itu memiliki makna yang tidak baik, apa saya mau buat?
Ya kan? Karena Tuhan tak membagi pilihan untuk saya. Sri, kamu mau lahir Batak kah, Bugis kah, Pakpak kah, Mandailing kah, apa kamu mau? Tidak. Dia hanya letakkan saja saya di perut mama saya, jadi saya lahir gitu. Ya udah. Jadi kalau saya panggil Surinai kepada anjing pun, jadi itu ceritanya dulu begini pemirsa. Anjing itu semua berkurap. Kalau kalian lihat, anjing itu dulu lahirnya juga di depan rumah saya, masa itu matanya pun belum buka semua. Terus seminggu setelah lahir semua rambutnya itu gugur gitu, dia punya bulu gugur, bau. Jadi saya bilang sama suami saya, ini anjing semua bau lah, karena jiran saya ini dia kurang suka anjing lah, biasa. Ada orang suka anjing, ada tak suka, ada suka kucing, ada tak suka gitu. Kalau saya hewan itu semua saya suka, tapi jangan yang menakutkan dan berbisa ya. Saya memang tidak suka, bukan saya tidak suka, saya takut gitu. Jadi itulah ini anjing semua, ini udah Surinai. Begitu kata suami saya. Saya bilang, Surinai. Cantik pula nama itu. Saya bilang, itulah. Oh, Surinai itu apa? Anjing kurap. Jadi Suri itu kurap. Hari itu pun orang panggil saya, kamu pun sudah ada Suri katanya. Sebenarnya ini bukan Suri sih. Memang tangan saya banyak bekas-bekasnya pemirsa gitu. Kalian nampak ini ya. Dia memang macam Suri. Ini saya jatuh ini. Jadi dia udah memang nampak bekas-bekas gitu. Apalagi kulit kamu sedikit cerah, semua akan nampak. Jadi memang begitu. Jadi dari situ saya itu udah biasa panggil Surinai, Surinai, Surinai gitu. Mungkin di kalangan orang Tamil itu agak kasar, tapi bagi saya itu biasa aja gitu. Surinai, biasa aja gitu. Nanti kalau saya panggil namanya yang itu Jackson, yang ini Kasmillah, yang itu ini, nanti saya lupa sebab bulunya agak-agak sama. Apa nakko? Sudah jatuh rotinya nakko? Dia udah ngantuk ini. Jadi gitu pemirsa. Walaupun saya panggil namanya Surinai, tapi saya bagi makan juga dia. Karena emak dia sudah ikut jantan lain dan dia tidak kisah lagi pasal anaknya. Dan ke-6 ekor anaknya itu memang di belakang rumah saya saja. Tidur mereka akan pergi ke depan, and then pagi-pagi mereka akan pergi ke belakang gitu. Karena mana-mana rumah dia akan kena lempar. Karena biasa anjing kecil itu dia gigi dia gatal, gusi dia itu dia akan gigit-gigit kasut, gigit-gigit kain lap semua dia gigit-gigit. Jadi orang halau pukul. Jadi mereka memang di belakang rumah saya inilah. Banyak juga taiknya sana, cuman mereka beraknya itu di rumput-rumput lah, nggak pergi dia ke rumah beraknya gitu. Ya nggak apa-apa sih, benda baik yang kita lakukan nggak usah kita tunjukkan untuk dapatkan pujian. Saya ini tak kisah pun orang puji ke orang hina ke, tak payah. Hari itu memang berkurang semua. Lepas itu suami saya tak letak apa, entah solar ke apa, entah minyak hitam apa, entah dia sapu semua. Kata suami saya gini, kemarin saya syuting katanya, tak payahlah. Bukan semua orang suka anjing gitu, karena saya juga, karena kan follower saya ini kebanyakannya itu Islam ya, jadi saya menghargai gitu. Jadi kita nggak syuting, terus itu dia punya kurap semua udah cantik, dia punya bulu udah nggak ada kurapnya, tapi mulut saya ini udah melekat Surinai gitu. Jadi saya panggil juga Surinai gitu. Jadi kalau ada orang yang kurang selesa, saya minta maaf lah. Benda yang dah biasa ni kadang susah untuk kita ubah, tapi saya akan ubah pelan-pelan. Tapi kalau saya terlepas cakap lagi Surinai, saya bilang di video, saya akan edit lah. Oke pemirsa. So itulah dia pemirsa. Dan masalah kami tadi urus rotek, tidak boleh buat. Udah gitu pergi ke sana, pergi ke sini, di blacklist ini itu bukan karma, itu bukan dosa, bukan apa. Itu murni kesalahan kami sendiri. Jangan apa-apa kita bilang hukuman dari Tuhan. Itulah Tuhan marah. Jangan selalu kita kambing hitamkan Tuhan. Sesuatu kesalahan yang kamu buat sendiri dan kamu bilang hukuman dari Tuhan. Contohnya begini, kamu tidak naik kelas. Kenapa kamu tidak naik kelas? Karena kamu tidak belajar. Terus kita bilang itulah dosa, durhaka sama mamanya, itu pasti tak naik kelas. Kan tak sesuai lagi sudah gitu. Jadi saya bilang sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan. Sesuatu yang buruk itu datangnya dari Satan. Satan akan menguji kamu dengan beberapa masalah, penderitaan. Karena mereka mau menguji kamu seberapa kuat dan seberapa setia kamu sama Tuhan kamu. Udah curhat saya kan. Udah saya jadi pengkhotbah pula. Jadi begitu dia lah cerita saya pemirsa. Saya rasa ini adalah video terakhir saya klarifikasi pasal-pasal komentar-komentar pemirsa. Kalau misalnya nanti ada orang yang cakap lebih-lebih atau apapun pemirsa, ya saya tidak akan buat klarifikasi apa-apa lagi. Dan kalau saya ada masa saya akan love juga. Tak bermakna saya tidak peduli dengan haters atau komen yang mengatakan seperti itu. And then bila ada orang katakan saya entah apa-apa and then saya love, tak bermakna itu betul adanya. Tapi love itu
saya menghargai orang yang sudah berkunjung ke komentar saya, gitu aja pemirsa. And then untuk kalian juga nanti subscriber saya yang selalu mendukung saya, Kak Sri ini macam gimana sih Kak Sri ini. And then saya tidak buat like video klarifikasi, tak bermakna saya tidak peduli ya. Cuman bagi saya itu tidak fair kalau setiap komentar itu kita tanggapi dengan video. Karena apa? Karena komentar itu pun kita jadikan uang pula kan. Ini macam ini pun saya buat video ini, saya jadikan uang juga. Jadi istilahnya kita itu macam sudah kering idea gitu. Jadi ini terakhir saya buat klarifikasi pasal komentar-komentar ya. Yang lain-lain saya tidak akan buat lagi pemirsa. And then biarlah cerita. Gitu pemirsa. Jadi ya udah biarkan saja di sana dia pemirsa. Dan saya juga minta kepada kalian kalau misalnya ada orang komentar negatif and then tidak usah dibalas lah, dibiarkan saja gitu. Kalian tahu kadang-kadang orang yang komen begini begitu itu macam shock sendiri tahu. Shock sendiri, nanti di-reply lagi, tak payah. Komentarlah apa yang ingin kalian komentarkan tanpa memperdulikan komentar orang lain, biarkan saja. Saya suka baca komentar, buruk baik saya suka baca pemirsa. Saya sudah biasa, sudah 3 tahun kan, komentar buruk kah, komentar baik kah, oke saya baca saja. Dulu memang ada membekas di hati. Sekarang kalau kata beberapa komentar, masuk telinga kiri, keluar beli burger gitu pemirsa. Jadi dia nggak keluar sini, karena kadang masuk kiri keluar kanan sikit-sikit singgah dia di sini kan. Ini nggak masuk kiri membal dia, terus saya keluar beli burger gitu pemirsa. Jadi itulah dia ya. So pemirsa, kalau ada tersilap kata ataupun bahasa ataupun penyampaian saya itu membuat hati kalian terguris, saya minta maaf ya, karena saya ini juga manusia pemirsa. Jangan minta saya untuk sempurna karena saya tidak akan bisa melakukannya gitu. Jadi saya minta maaf, harap kalian maklum juga. Dan terima kasih banyak sudah melihat video kita. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.